Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang penuh barokah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencari atau penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau sudah dicap atau dia itu punya nama, paham ya, punya nama talibul ilm, maka dia orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia dikatakan talibul ilm, pencari ilmu, maka dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuntut ilmu, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan untuk kita. Menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak semua orang loh dapat kebaikan dari Allah taala. Tidak semua orang diinginkan baginya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak kepada semua orang memberikan kebaikannya, tidak. Tapi di dalam hadis dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut, maka dia akan diajari ilmu agama atau digampangkan untuk menuntut ilmu. Berarti kita alhamdulillah kita hadir majlis ini, walaupun kita tidak sama seperti santri-santri misalnya atau talibul ilm yang dia itu memang semangat ya atau giat dan lain sebagainya. Walaupun kita cuma hadir seminggu sekali, paling tidak kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya digolongkan sebagai orang-orang yang talibul ilm. Ya, digolongkan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Sangat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita semangati hati kita. Perlu kita semangati diri kita untuk jangan sampai kita ini lengah atau lalai di dalam urusan atau perkara yang satu ini, yaitu menuntut ilmu. Jangan sampai kita dikalahkan oleh urusan dunia dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita ini menjadikan atau menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Kita di sini ini bukan terus cuman hadir majelis saja ya, enggak, ditulis ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis ibadah sama Allah ta'ala. Paham? Ente nulis itu dicatat jihad sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat tasbih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente bahas, ente mengkaji, itu ditulis jihad sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat perkara apa? Dapat pahala tasbih, pahala jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak? Enak, cuman duduk sebentar tok. Paling lama 1 jam. Paling cepat setengah jam atau lebih sedikit mungkin. Itu cuman kita dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demi apa ya? Demi kebaikan akhirat kita. Kita nuntut ilmu ini demi kebaikan akhirat kita, supaya sholat kita benar, supaya puasa kita benar, supaya haji kita benar, supaya akikah kita benar, supaya ini kita benar, semua supaya ibadah kita benar di kacamata syariat. Makanya kita harus nuntut ilmu. Lah kalau kita tidak nuntut ilmu, akhirnya kacau semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kacau. Makanya ayo semangat dan di dalam menuntut ilmu. Toh paling lama berapa? Sejam paling lama kita duduk di sini itu sejam. Nah kita dalam sehari semalam lalai dari Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Kerja untuk mencari dunia berapa lama? Ayo. Lihat HP berapa lama ini? 20 jam katanya Agus. Paham? Lihat HP 20 jam. Lihat Al-Quran. Lihat kitab ngaji ilmu, tidak ada. Paham ya? Makanya itu kita ini sudah diambang sudah. Wis di pojok iki. Coba sepisan meneh kepreset nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya itu ayo banyak-banyak nuntut ilmu supaya ibadah kita ini
jadi benar, supaya kita ini tergugah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malas-malas. Paham? Utlubil ilma wala taksal, fama ab'adal khairi ala ahlil kasal. Tuntutlah ilmu, jangan sampai malas. Karena sesungguhnya kebaikan jauh dari orang yang malas. Malas dalam hal urusan apapun. Ente coba kalau cari dunia malas. Ente jadi pegawai misal, jadi karyawan toko. Ente malas-malesan, pecat enggak? Pecat. Kalau dipecat berarti kan bukan kebaikan itu untuk diri kita. Paham? Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Malas untuk sholat, malas untuk ngaji, malas untuk hadir ilmu. Akhirnya kita tidak dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya gimana? Tuntutlah ilmu dengan semangat. Fama ba'dal khairi ahlal kasal. Sangatlah jauh kebaikan daripada orang-orang yang malas. La taqul qad dhahabat arbabuhu fa kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan ente ngomong itu kan orang-orang dulu, Beb. Ya, orang-orang seperti Habib Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan, mereka dapat magom tinggi di sisi Allah Ta'ala, mereka hafal ini, mereka hafal itu kan orang dulu, Beb. Sekarang ada HP, sekarang ini. La taqul qad dhahabat arbabuhu. Jangan ngomong ente itu orang-orang dulu, jangan. Fakullu man sara 'ala darbi wasal. Orang yang jalan di rel pasti dia akan sampai. Ente cari ilmu, giat, semangat, dia akan sampai kepada seperti mereka. Akan sama seperti mereka ibadah, giat, semangat ibadah sama Allah Ta'ala. Ya kalian enggak mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kayak Sayyidina Imam Ar-Rifai, kayak siapa fulan. Mustahil enggak bagi Allah Ta'ala? Enggak mustahil. As-saqi baqi wa 'alaika bihifdzis sawaqi. Allah Subhanahu wa taala tetap kekal. Yang ngasih makan orang dulu, ngasih makan orang sekarang. Yang ngasih minum orang dulu, ngasih minum orang sekarang. Yang ngangkat derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ngangkat derajat kita. Tapi yang penting kita jaga. Kita berusaha, kita atur hidup kita supaya hidup kita menjadi teratur dan bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita patah semangat. Itu kan orang-orang dulu, Beb. Sekarang ini ada HP, ada ini, ada itu, perempuan di mana-mana telanjang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya jaga, supaya kita ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut aturannya Allah Ta'ala, ya kita akan seperti mereka, seperti orang-orang zaman dahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Jangan sampai kalah. Mungkin kita mau hadir di sini, mungkin nafsu kita ngajak kita ke Giras. Inti daripada ke mushola, mending ke Giras inti enak. Wifi, ya kan? Lihat ini, lihat itu, main ini, main itu, dan lain sebagainya, chat sini, chat situ, lebih enak daripada ente hadir majelis taklim. Itu namanya apa? Hawa nafsu, setan gitu. Setan. Jangan sampai kalah kita sama mereka. Jangan sampai kalah kita sama hawa nafsu kita. Jangan sampai. Eman-eman. Paham ya? Eman-eman. Daripada kita nanti sengsara, menyesal di akhirat, mending kita capek sekarang di dunia. Daripada kita sengsara nanti di akhirat, ya Allah, kenapa anak dulu enggak sedekah? Ya Allah, kenapa dulu anak tidak sholat? Ya Allah, kenapa dulu anak tidak hadir majelis taklim? Di akhirat nanti seperti itu. Dan penyesalan itu nggak akan bisa kita dapatkan, dan kesempatan yang kita dapatkan di dunia nggak akan bisa kita dapatkan kembali nanti di akhirat. Ya sudah stop kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Penyesalan datangnya di akhir. Kenapa dulu anak tidak hadir majelis taklim? Kenapa anak dulu tidak mengambil ilmunya para ulama? Tidak mengambil ini, tidak ibadah sama Allah Ta'ala, tidak ngaji Quran, tidak sholawat sama Nabi SAW. Paham? Kita mentingkan di dunia untuk hawa nafsu kita, perut, paham? Di antara dua paha, ya kan? Itu syahwat itu toh yang kita yang kita pentingkan daripada kebahagiaan dunia akhirat. Ini salah, keliru. Ayo mulai sekarang kita berubah. Semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu. Wallah. Sampai pada apa? Pelajaran apa ini? Puasa ya? Salat Jumat ya? Ya, salat Jumat. Salatul Jumu'ati wal Jamaah. Salat Jumat dan salat jamaah. Sekarang ini musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin akan membahas tentang sholatul jamaah. Qala sholatul jumu'ati wal jamaah wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'iyyin
kal maradi wal matar. Sekarang sholat Jumat. Jumat sama jamaah ini ada kesamaan. Ya kan? Kenapa? Karena sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Nah, ini mau dibahas sama musannif. Orang Jumat itu fardu. Kita bisa dikenai fardu ain, artinya kita sendiri pribadi kita diwajibkan sholat Jumat. Kapan? Kalau kita memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Paham ya? Dan orang yang gak kena syarat ini tadi, maka dia gak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau kita punya syarat ini, maka kita wajib sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama, ala kulli muslim, kepada orang Islam. Kita Islam gak? Islam. Orang kafir berarti tidak wajib sholat Jumat, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib dan tidak diterima. Kalau seandainya mereka tidak wajib terus sholat Jumat, diterima sama Allah Ta'ala? Tidak diterima. Kenapa? Karena mereka belum iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka belum iman. Tapi nanti di akhirat mereka mau sholat, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi di akhirat nanti ditanyai sama Allah Ta'ala, kenapa kalian tidak sholat di dunia? Bukan cuma ditanyai kenapa kalian tidak beriman kepada aku, kata Allah Ta'ala. Tidak. Bahkan ditanyai kenapa kalian tidak sholat. Paham? Jadi mereka dapat adab dua nanti di akhirat. Yang pertama, kenapa tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diadab. Kemudian yang kedua, kenapa kalian tidak mengerjakan sholat. Padahal kalau mereka sholat di dunia juga nggak akan diterima. Karena al-iman syatrun fil amal, atau syartun fil amal, boleh. Paham? Yaitu iman ini adalah syarat supaya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengerjakan sholat ya kita harus Islam. Harus iman dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu tadi, orang kafir tidak wajib untuk sholat. Kita muslim jangan seperti mereka. Jangan seperti orang kafir, sudah muslim tidak sholat Jumat lagi. Ngaku umatnya baginda Nabi SAW. Ya, ngaku muslim, ngaku ini, ngaku itu. Keliru enggak? Keliru. Paham? Kita sendiri yang muslim diwajibkan sholat Jumat, tapi tidak mau sholat Jumat. Dzakarin, laki-laki. Makanya yang tidak sholat Jumat itu panggil neng aja. Ya, laki-laki wajib sholat Jumat. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib dia sholat Jumat. Boleh sholat zuhur dia. Paham? Kita yang laki muslim, laki, maka wajib sholat Jumat. Makanya apa? Panggil neng atau mbak gitu yang tidak sholat Jumat. Ya Gus? Paham? Hurrin, merdeka, bukan budak. Ya kita alhamdulillah dilahirkan secara merdeka, bukan budak. Kalau orang-orang dulu kan ada yang budak. Budak itu kayak barang, bisa diperjualbelikan di pasar. Paham? Misalnya ente punya budak, Anda mau beli berapa budak ente? 100.000, ya Anda bayar 100.000. Paham? Seperti budak ya, tahu kan budak? Nah, kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sudah merdeka, alias manusia merdeka kita, nggak bisa nggak bisa berjual-belikan. Nah, budak nggak wajib sholat Jumat. Misal anak punya budak, paham? Punya budak, apakah dia wajib sholat Jumat? Nggak wajib, tidak wajib. Tapi saya yang merdeka wajib sholat Jumat. Bukan merdeka Indonesia merdeka, bukan. Artinya merdeka itu bebas dari perbudakan. Hadirin, dia berada di tempat tinggalnya, tanah tinggalnya dia, daerah tinggalnya. Hadir fil balad, tinggal di tempat tinggalnya. Ente seperti ente kan warga Surabaya, berarti ente wajib sholat Jumat ketika kalian berada di Surabaya. Paham? Berada di Surabaya. Atau kalian keluar dari kota Surabaya tapi nggak sampai kepada masafatul qasr. Masafatul qasr ini jarak kalian boleh menjamak dan mengqasar sholat. Berapa yang kalian ketahui? Kalau kalian bepergian berapa kilo coba? Hah? Masafatul qasr kalian boleh jamak di mana? Gresik boleh jamak enggak? Enggak boleh. Mojokerto boleh jamak enggak? Enggak boleh. Karena belum sampai masafatul qasr, yaitu jarak kita boleh sholat jamak serta sholat qasar. Seperti mana kira-kira yang boleh? Contoh, ambil enaknya aja, ambil gampangnya. Misal Tuban, ya Sumeneb, Pamekasan, ya itu kita ambil gampangnya aja. Itu jaraknya antara kita itu sudah hampir
Hampir 100 ya toh? Hampir 100. Paham? Ulama mengatakan banyak perbedaan pendapat. Berapa jaraknya kita itu? Masafatul qasar itu. Ada yang ngomong 80, ada yang ngomong 82, ada yang ngomong 85, 87. Paham? Ya kita ambil gampangnya aja, paling enak untuk cari aman ya kita katakan 90. Nah, misal dari Surabaya 90 kilo. Paham? Kita bepergian. Nah, ketika kita di daerah tersebut, di daerah bepergian tersebut, maka kita tidak wajib sholat Jumat. Paham? Tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat siapa? Yaitu orang yang berada di daerahnya sendiri atau berada di daerah lain tapi kurang daripada masafatul qasr. Kurang dari 90 kilo. Kita misal di Mojokerto. Waktu sholat Jumat. Wajib tidak sholat Jumat? Wajib. Kenapa? Loh, kan kita bepergian. Ya, walaupun bepergian, walaupun kita keluar dari daerah kita, tapi kita keluarnya belum sampai masafatul qasr, belum sampai jarak kita diperbolehkan sholat qasr dan jamak. Paham ya? Nah, kalau kita di daerah tersebut, maka kita wajib sholat Jumat. Adapun orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat, kan kita katakan tadi kalau dia bepergian melebihi daripada masafatul qasr. Ya toh, 90 kilo. Itu pun ada syaratnya kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Apa syaratnya? Kalau kita bepergiannya, kalau kita berada di daerah kita safar itu tadi sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Kalau kita bepergiannya sebelum sholat subuh, baru kita boleh. Misal, ana berangkat malam Jumat, belum sholat subuh toh, malam Jumat. Ana bepergian ke Tuban misalnya, atau ke Pamekasan, atau ke Sumeneb. Ana nanti di Sumeneb Jumat siangnya tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena ana bepergiannya sebelum sholat subuh. Tapi kalau ana berangkat jam 7 pagi ke Sumeneb, maka nanti ketika ada sholat Jumat di Sumeneb ketika duhur itu tadi, waktu duhur, maka ana wajib sholat Jumat di sana. Paham ya? Jadi syarat orang yang bepergian boleh meninggalkan sholat Jumat kapan? Kalau dia bepergiannya sebelum sholat subuh. Jadi hati-hati ya yang mau bepergian. Orang bepergian subuh setelah subuh hari Jumat tidak bagus, makruh. Orang bepergian inti kalau toron jangan hari Jumat habis sholat subuh, jangan. Kalau bisa malam Jumatnya atau sebelum subuhnya. Paham ya? Jadi supaya apa? Supaya kita ini ketika sholat Jumat enak, fresh, badan kita tidak capek. Paham? Kalau kita bepergian jam 7 pagi sampai Pamekasan, nanti kan capek sudah. Sholat Jumat masih wajib sholat Jumat. Nanti ketika sholat Jumatnya sudah ngantuk. Sudah kan? Sudah ngantuk. Ente aja tidak bepergian aja ngantuk kan ya. Apalagi pas ente habis melakukan perjalanan. Taib. Itu tadi orang Islam, kemudian laki-laki, kemudian merdeka, bukan budak, dan hadirin fil balad, hadir atau berada di daerah sendiri. Paham? Kemudian yang kelima yaitu bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada udhur syar'i. Kita ini yang ada di sini ketika hadir waktu sholat Jumat enggak punya udhur syar'i. Seperti apa udhur syar'i? Udhur syar'i ini adalah udhur yang kita diperbolehkan di dalam syariat untuk meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya sakit, ya kan, sakit. Paham? Kalau kita sakit ya kita nggak apa-apa, nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Paham ya? Tapi sakitnya jangan dianggap enteng. Paham? Pas pusing sebentar nanti sakit, mana sakit beb, nggak sholat Jumat. Paham? Nggak sholat Jumat. Paham? Sakit gigi dikit, nggak sholat Jumat, keliru. Ya kalau ente sakit apa? Sakit stroke, naudzubillah min dzalik, atau sakit apa yang agak parah gitu, baru ente diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang mana sakit yang seperti apa ya? Sekiranya sakit yang ketika ente hadir di masjid untuk sholat Jumat, ente merasakan ketidaknyamanan yang parah, itu baru boleh ente. Paham? Baru boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau ente hadir di masjid untuk sholat Jumat sakit, tapi masih bisa nahan, atau ketidaknyamanannya ini tidak parah banget, gimana? Ya tetap wajib sholat Jumat. Paham ya? Seperti sakit, atau dikatakan sama ulama seperti orang jaga orang sakit. Paham? Orang jaga orang sakit. Misal
Ada orang dia punya keluarga lagi sakit, nggak ada orang perempuan yang bisa nemeni dia kecuali ente. Misal, ente kan laki, nggak ada yang bisa nemeni dia kecuali ente. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa ente ninggalkan sholat Jumat, nggak apa-apa. Paham? Kasihan, karena kasihan ini orang sakit perlu dijaga, perlu orang yang menjaga atau menghibur dia. Sedangkan tidak ada orang lain selain ente. Gimana anak tidak sholat Jumat? Tidak apa-apa. Itu termasuk udzur syar'i. Dan masih banyak lagi udzur syar'i. Seperti hujan yang deras. Sekiranya kalau ente keluar dari rumah kena hujan sampai masjid basah kuyup. Basah kuyup. Nah, itu baru ente diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Tapi kalau tidak ada payung dan iup-iupan. Selama ada payung, selama ada iup-iupan atau jas hujan, ya ente berangkat sholat Jumat. Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Haram kalau ente tinggalkan sholat Jumat. Nah, itu tadi orang-orang yang wajib untuk sholat Jumat. Muslim, laki-laki, kemudian bukan budak, kemudian apa lagi? Hadir fil balad, tidak bepergian, dan yang kelima tidak punya udzur syar'i. Maka dia wajib sholat Jumat. Paham ya? Nah, sholat Jumat ini penting. Dikatakan di dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udzur syar'i, maka dia akan ditulis nifaq atau ditulis keluar dari millahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis keluar dari agamanya Allah Ta'ala. Paham ya? Ditulis keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali berturut-turut tidak menghadiri sholat Jumat tanpa ada udzur syar'i, maka kita dianggap sudah keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Penting, sangat penting. Karena hari Jumat ini hari yang mulia, dimuliakan oleh Islam. Hari Idnya orang Islam itu kapan? Ya hari Jumat, ketika dia satu minggu, dalam satu minggu itu ada hari Idnya, hari Jumat. Makanya kita makruh kalau kita mau puasa hari Jumat, itu makruh, tidak bagus. Makruh. Kenapa? Ya takut itu tadi, takut buat kita lemes untuk hadir sholat Jumat. Karena kita dianjurkan untuk sholat Jumat. Ketika sholat Jumat kita itu dalam keadaan fresh, dalam keadaan bersih, dalam keadaan pakaian kita bersih, putih, paham? Kemudian dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan wangi, kita hadir sholat Jumat. Karena di dalam sholat Jumat ini adalah momen untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, untuk memberikan wasiat, untuk menasihati. Ya enggak? Khatib kan memberikan nasihat ketika hari Jumat. Kapan lagi kita? Paham ya? Sudah seminggu penuh kita ini lalai terhadap akhirat, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau bukan hari Jumat? Kita hadiri sholat Jumat dengan khusyuk, dengan hadir hati kita, ya, mendengarkan wasiat, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan mau'izah hasanah ketika sholat Jumat. Momen untuk berkumpul muslimin antara satu dengan yang lainnya, untuk bersilaturahmi. Kan ente enggak adzan baru datang ke masjid. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum salam kedua ente sudah kabur. Kapan salamannya? Kapan silaturahminya sama tetangga? Kapan silaturahminya sama saudara ente? Kapan salaman sama orang lain? Paham? Kan keliru. Sudah menyalahgunakan momen daripada sholat Jumat. Tidak seperti itu. Sholat Jumat itu bukan seperti itu. Paham ya? Baik. Paham? Itu tadi perkara kita wajib sholat Jumat. Kapan kita wajib sholat Jumat? Kemudian sekarang syarat-syaratnya sholat Jumat. Nah ini Gus, kalau ente mau jadi khotib, ente harus dengarkan ini Gus. Wa min syurutil jumu'ah apa? Al-khutbatani. Kalau ente mau jadi khotib kah, atau mau hadir khutbah kah, atau mau hadir sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita pengen sah, pengen dianggap sah oleh syariat, yaitu harus ada 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Al-khutbatani, 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Yang mana 2 khutbah ini tadi punya rukun. Karena 2 khutbah ini dibandingkan atau disamakan dengan 2 rakaat sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kita sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat sisanya ini adalah khutbataini. 2 khutbah. Paham ya? Jadi 2 khutbah ini bimathabati rakaataini fi sholatid duhur, sama dengan sholat duhur. Paham? 2 rakaatnya sisanya itu tadi.
Makanya ketika kita mau sholat Jumat atau ketika kita hadir sholat Jumat kita ini supaya sah harus ada 2 khutbahnya. Yang mana 2 khutbahnya ini tadi harus ada rukun-rukunnya. 2 khutbahnya ini tadi juga harus sah. Harus ada rukun-rukunnya. Paham? Yang pertama apa rukunnya? Wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya khotib-khotib di awalnya berkata apa? Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Pakai hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat hamd. Paham? Jadi kalau ente pakai bahasa Indonesia tidak cukup. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kalau mau diartikan ya, kalau pakai bahasa Indonesia yang alhamdulillah boleh, karena itu bahasa Arab ya. Alhamdulillah itu boleh. Tapi kalau kita langsung pakai terjemahan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana hukumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena kita harus pakai kalimat ha mim dal. Alhamdu. Pakai ha mim dal. Kemudian hak mim dal ini tadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadinya alhamdulillah. Semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bisa kalau kita pakai bahasa Indonesia segala puji hanya bagi Allah, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada hak mim dal itu tadi. Paham ya? Harus pakai kalimat hamdu atau ahmadullah. Aku memuji Allah Ta'ala. Boleh enggak ahmadu? Boleh. Ada hak, ada mim, ada dal. Nahmadullah, kami memuji Allah Ta'ala. Boleh enggak? Boleh. Ada huruf hak, mim, dal. Atau yang biasa kita sebut harus mustaq daripada hamdun, daripada kalimat hak, mim, dal. Harus diambil dari sumber kalimat atau sumber kata hak, mim, dal di dalam bahasa Arab, dari masdarnya itu tadi. Paham? Itu harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian ini setelahnya harus ada sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat, makanya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian setelahnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus ada sholawatnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun. Paham? Kalau tadi syahadat itu enggak rukun, bukan rukun dia. Biasanya kan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun bukan, Ustaz? Bukan rukun itu. Yang rukun apa? Alhamdulillah sama sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang rukun. Makanya perlu diperhatikan. Kalau kita jadi khotib itu harus benar-benar sah secara syariat. Jangan luput daripada kalimat alhamdulillah dan luput kepada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente lupa asyhadu an la ilaha illallah sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak apa-apa. Tidak apa-apa karena itu sunnah, bukan rukun daripada khutbah, enggak apa-apa yang ditinggalkan. Wassalatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun yang keberapa? Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa. Wasiat terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat sama orang lain. Khotib ini tadi berwasiat kepada orang lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usikum wa nafsi bittaqwallah. Itu rukun. Tapi tidak harus pakai kalimat taqwallah, tidak harus. Tidak harus pakai kalimat taqwallah. Artinya kita tidak harus disuruh untuk memerintahkan kalian bertakwa, nggak harus. Walaupun dari bagian takwa nggak apa-apa. Contoh, sholat, paham ya? Jangan kalian tinggalkan sholat. Apakah termasuk wasiat terhadap ketakwaan? Iya, karena sholat termasuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak harus pakai takwa, nggak perlu. Cukup kita ini untuk memerintahkan orang lain melakukan bagian daripada ketakwaan atau memerintahkan orang lain untuk menghindari bagian daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti janganlah kalian berzina. Gimana hukumnya? Boleh, karena itu termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh.
Jadi nggak harus saya wasiatkan kepada antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak harus. Silakan inti ngomong jangan sampai bolong puasa Ramadan. Paham? Atau sholatlah 5 waktu. Silakan. Termasuk wasiat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 syarat ini tadi, alhamdulillah, sholawat sama Nabi SAW, kemudian wasiat dengan takwa, ini harus ada di dalam 2 khutbah. Harus ada di dalam 2 khutbah. Makanya khotib di dalam khutbah pertama pembukaannya seperti itu. Di dalam khutbah kedua pun juga harus seperti itu. Karena 3 syarat, 3 rukun ini tadi wajib ada di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Beda halnya dengan 2 rukun sisanya ini tadi. 2 rukun sisanya yang akan kita baca ini tadi. Beda. Kalau 2 rukun ini tadi, 2 rukun sisa ini tadi, itu nanti satu harus ada di salah satu 2 khutbah, yang satu harus ada di khutbah terakhir. Kalau yang 3 pertama harus ada di 2 khutbah. Sisanya apa saja? Yang nomor 4 rukun daripada khutbah, yaitu qiraatu ayatin minal qur'ani mufhimatin, yaitu membaca satu ayat dari Al-Qur'an mufhimah, yang bisa memahamkan atau mempunyai makna yang bisa difahami. Paham? Satu ayat saja sudah cukup, tapi ayat tersebut harus bisa memahamkan orang lain atau memberi makna kepada orang lain, kepada yang mendengarkannya. Paham? Fi ahadihima, di salah satu daripada 2 khutbah. Kita mau khutbah pertama baca surat Al-Qur'an, silahkan. Mau baca khutbah kedua baca Al-Qur'annya, silahkan. Paham? Jadi tidak harus di khutbah pertama atau di khutbah keduanya, dan juga nggak harus di kedua-duanya. Salah satunya boleh. Tapi sunnahnya di khutbah pertama. Makanya terakhir si khotib ini ngomong Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, ya kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pembacaan ayat Al-Qur'an. Loh, emang selalu harus di khutbah pertama kah? Enggak harus selalu di khutbah pertama, enggak. Seandainya pun ditaruh di khutbah kedua, silahkan, enggak apa-apa. Yang penting harus ada di salah satu 2 khutbah. Tapi kenapa kok biasanya kita dengarkan pasti ditaruh di khutbah pertama? Ya, karena memang sunnah untuk ditaruh di khutbah pertama. Karena apa? Karena nanti doa yang kelima adalah doa untuk umat Islam. Ya, wa doa lil mukminin, doa untuk orang-orang mukmin fil akhirah, di khutbah terakhir. Doa untuk orang-orang mukmin itu harus berada di khutbah terakhir. Kalau kita taruh di khutbah pertama nggak boleh. Tidak boleh. Harus ada di khutbah terakhir. Nah, makanya supaya imbang, kan tadi yang kelima ini doa untuk orang mukmin ditaruh di khutbah terakhir. Supaya imbang antara khutbah pertama dan khutbah terakhir, sunnah kita membaca surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'annya ini berada di khutbah pertama supaya imbang. Karena 3 yang pertama di keduanya. Yang nomor 5 berada di khutbah terakhir. Nah, ini kan kesian. Paham? Berat sebelah toh? Berat sebelah. Nah, itu dikasih untuk disunahkan, makanya disunahkan baca ayat Al-Qur'annya di khutbah pertama supaya imbang. Nah, baca ayat Qur'annya ini juga harus ayat yang bisa memahamkan orang lain. Orang yang mendengar paham maknanya. Ada satu ayat, tapi kalau ente baca, orang yang mendengarnya nggak paham. Contohnya, summa nadhor. Satu ayat itu. Paham ya? Summa nadhor. Apanya? Kemudian melihat. Apanya yang melihat? Maknanya. Kalau kita mendengarkan, kalau ente kan tidak bisa memahami. Kalau orang lain, ulama, apa maknanya summa nadhor? Kan tidak memahamkan orang lain. Makanya tidak boleh. Harus memahamkan. Contohnya, ente ngomong wal asri. Wal asri apa? Ya demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk apa? Nah, kan harus ada kelanjutannya supaya kita bisa paham. Makanya kalau cuma satu ayat dan dia tidak memahamkan, maka nggak cukup untuk kita baca di khutbah Jumat. Tapi kalau satu ayat cukup dan bisa memahamkan orang lain, boleh, silahkan. Contohnya apa? Ayo coba contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cukup, selesai.
Memahamkan enggak? Memahamkan. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu. Cukup enggak? Memahamkan tidak? Memahamkan. Makna yang kita serap dari ayat tersebut sudah bisa kita pahami, itu sudah cukup. Satu ayat tok, Beb. Satu ayat, enggak harus satu surat ini. Tidak harus membaca satu surat. Satu ayat yang penting bisa memahamkan. Kemudian yang terakhir, doa untuk orang mukmin. Paham ya? Doa untuk orang mukmin, doa umum untuk orang mukmin. Makanya ketika kita dengar khotib biasanya baca apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa untuk orang-orang mukmin. Paham? Atau kalau ente tidak untuk umum, mukminin umum, boleh ente mendoakan orang-orang yang ada di masjid. Boleh, silakan. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Lah kami ini kan cuman ente dan orang-orang yang ada di masjid. Kemudian orang-orang mukmin lain, enggak apa-apa, enggak usah. Cukup. Paham ya? Cukup. Tapi lebih afdolnya kalau kita umumkan, kita cakupkan juga orang-orang mukmin yang ada di dunia ini. Paham ya? Orang-orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu lebih afdol seperti itu. Paham? Jangan ente Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ente doa untuk diri ente sendiri, yang lain amin, kan enak ente. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh seperti itu. Enggak cukup. Kalau ente orang satu masjid boleh, silakan. Paham? Atau lebih afdolnya lagi untuk semua orang mukmin. Paham? Itu tadi rukun-rukun yang diwajibkan di dalam sholat Jumat. Silakan. Makanya orang sholat Jumat itu sebetulnya orang jadi khotib itu cukup. Tidak sampai 1 menit selesai khutbah ente. Iya enggak? Coba ya. Misal, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai enggak? Selesai. Nanti khutbah kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup enggak? Kemudian duduk kemudian langsung sholat. Boleh enggak? Boleh. Enggak cukup bisa kita lakukan dalam 1 menit. Paham? Gampang kan? Gampang sebetulnya. Islam ini gampang. Cuman kita ini yang dengar kan kadang sampai sejam, ya kan, setengah jam, keliru. Itu sudah menyalahi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau khutbah, ya khutbahnya dipendekkan, sholatnya dipanjangkan. Nabi SAW. Kalau kita kan enggak, khutbahnya panjang, nanti sholatnya keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham? Keliru enggak? Seperti itu keliru. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya dipendekkan, paham? Salatnya dipanjangkan. Kalau salat baca surat Al-Jumu'ah sama surat Al-Munafiqun, agak panjang sedikit. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbahnya pendek, enggak terlalu panjang. Artinya apa? Kalau kita timbang, salat kita disunahkan lebih panjang daripada khutbah kita. Ente berarti gini, maknanya bisa kita pahami. Silakan ente khutbah sejam tapi sholat ente harus sejam lebih. Sunnahnya seperti itu. Ya enggak? Seperti itu kan? Silakan ente mau khutbah berapa lama silakan, tapi sunnahnya sholatnya itu lebih panjang daripada khutbah. Dan Nabi SAW mempersingkat khutbah dan memanjangkan sholat. Nabi SAW. Kita tiru ya. Itu kemudian kalau khutbah itu ya. Ini banyak dari kita khotib-khotib zaman sekarang ini kalau khutbah ya, khotibnya sendiri tidak melakukan sunnah, khotibnya sendiri tidak mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya? Pakai pakaian putih, ya toh? Pakai pakaian putih. Nah itu Nabi SAW kalau khutbah pakai pakaian putih. Orang sholat Jumat, hadir sholat Jumat ke masjid, itu sunnah pakai pakaian putih. Ini ndak yang pertama kali melanggar sunnahnya Nabi SAW, yaitu khotibnya sendiri. Kadang pakai surban hijau. Paham? Sunnah ndak? Nggak sunnah. Pakai songkok hitam. Sunnah ndak? Ndak sunnah. Sunnahnya apa? Ya semua serba putih. Sak daleman-daleman ente putih. Paham? Sunnahnya seperti itu. Pakai kopiah putih, pakai imamah putih, pakai surban putih, pakai jubah putih. Itu Nabi SAW
alaihi wasallam. Kadang anak bingung, ini kok yang khutbah pakai sorban hijau. Mending sorban hijau. Nanti pakai pakaian hijau lagi, pakai jubah yang mulai dari atas sampai bawah itu hijau. Kadang kelar-kelir, kadang ada yang hitam, kadang ini, kadang itu. Enggak, Nabi SAW itu mensunnahkan semua putih, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua putih pakaian itu. Itu sunnahnya Nabi SAW. Kemudian nanti kalau megang, ketika dia khutbah di atas mimbar, itu semua sudah diatur sama Nabi SAW. Cara megang tongkatnya gimana? Megang tongkat itu pakai tangan kiri, kemudian tangan kanan memegang daripada mimbar. Itu Nabi SAW seperti itu. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan memegang sisi mimbar sebelah kanan. Berarti apa? Khotib ini agak ke samping kanannya daripada mimbar. Kiri megang apa? Tongkat, sunnahnya seperti itu. Tangan kanannya memegang mimbar, dan dia agak geser ke sebelah kanan mimbar. Kalau sekarang kan enggak, dibalik, kadang seperti ini. Nanti megang apa ini? Megang tiang listrik apa megang tongkat khutbah ini? Paham? Kadang enggak, kadang megangnya sebelah kanan, kirinya pakai pegang kitab. Silakan kalau megang kitab enggak apa-apa. Tongkatnya taruh sebelah kanan, ya toh? Sebelah kiri, itu megang kitab silakan. Atau tangan kanan kalian megang mimbar. Seperti itu Nabi SAW semua diatur dan sudah dijelaskan semua oleh ulama. Nah, yang pertama kali kan kita herankan, yang pertama kali melanggar kesunahan adalah ulamanya sendiri. Iya kan, yang jadi khotib-khotib itu kadang melanggar sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keliru ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya sesuai sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.